Selamat sore Bu Feni, selaku dosen praktikum fisika, kakak asisten dosen, serta teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Yohanes Timotius Suryanto, NRP 16031948, dan teman saya Rahmat Utomo, NRP 16031946. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil dari praktikum yang telah kami lakukan yang berjudul kesetaraan panas listrik. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari praktikum ini sendiri. Tujuan dari praktikum ini ada dua macam, yaitu yang pertama, memperagakan adanya hubungan antara energi listrik dan panas. Kemudian yang kedua adalah menentukan angka kesetaraan joule dengan kalori. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai cara kerja dan alat serta bahan yang digunakan dalam praktikum ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan alat apa saja dan bahan apa saja yang digunakan dalam praktikum ini. Terdapat beberapa macam alat serta bahan yang digunakan. Yang pertama, kalorimeter dengan pemanas. Kemudian, yang kedua, termometer manual dan digital. Yang ketiga, stopwatch yang digunakan untuk mengukur waktu. Yang keempat, voltmeter. Yang kelima, ampermeter. Yang keenam, power supply. Yang ketujuh, pendingin yang kita gunakan adalah es batu. Yang kedelapan, pengaduk. Yang kesembilan, timbangan digital. Serta yang kesepuluh adalah gelas beker dan juga gelas ukur. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai cara kerja yang digunakan dalam praktikum ini. Cara kerja yang pertama adalah memasang serta mempersiapkan rangkaian listrik sesuai dengan panduan praktikum. Kemudian yang kedua, setelah rangkaian listrik selesai terpasang dan disetujui oleh asisten dosen, nyalakan power supply dan atur kekuatan rangkaian listrik menjadi 2 ampere. Pastikan rangkaian listrik dan power supply berfungsi, kemudian matikan power supply. Kemudian langkah yang ketiga adalah timbanglah berat bejana dalam atau kalorimeter kosong dengan menggunakan timbangan digital. Lalu catatlah hasil dari pengukuran berat kalorimeter tersebut. Kemudian langkah berikutnya adalah isi kalorimeter kosong tersebut dengan menggunakan air sampai kira-kira kawat pemanas terendam air. Kemudian langkah berikutnya adalah mengukur suhu awal pada kalorimeter dengan menggunakan termometer. Suhu awal termometer kira-kira kisaran 25 hingga 30 derajat Celcius. Langkah berikutnya adalah dinginkan kalorimeter dengan menggunakan es batu. Letakkan es batu di sekitaran kalorimeter hingga suhu menurun sampai 10 hingga 15 derajat Celcius di bawah suhu kamar. Suhu kamar awal yang kita gunakan tadi adalah sekitar 29 derajat Celcius. Selanjutnya, pasanglah pengaduk dan termometer pada kalorimeter. Kemudian, nyalakan power supply serta pasanglah rangkaian listrik pada kalorimeter. Yang ketujuh, siapkan stopwatch dan ukur setiap kenaikan 1 derajat Celcius suhu pada kalorimeter. Aduk kalorimeter secara perlahan dan usahakan agar termometer tidak menyentuh kawat pengaduk. Kemudian yang kesembilan adalah catat setiap kenaikan suhu pada kalorimeter hingga mencapai 10-15 derajat Celcius dari suhu awal. Kemudian setelah selesai mencapai suhu yang telah kita tuju, yaitu sekitar 39 derajat Celcius, matikan power supply. Kemudian kita dapat mengulangi percobaan tersebut dengan menggunakan massa air yang berbeda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai dasar teori yang digunakan dalam praktikum ini. Dasar teori dari praktikum ini sendiri ada 2, yaitu yang pertama, energi bermacam-macam jenisnya. Di antaranya terdapat energi mekanik, energi kalor atau energi panas, energi listrik, energi kimia, energi nuklir, dan sebagainya. Energi yang satu dapat diubah ke energi yang lain karena sifat energi tersebut adalah kekal, sehingga energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Selanjutnya, kesetaraan panas listrik sendiri adalah besarnya energi listrik yang setara dengan satu satuan energi panas. Nah, kesetaraan panas ini sendiri dapat mengubah energi listrik menjadi energi panas melalui kawat tahanan ketika dicelupkan ke dalam air serta menyalakan power supply. Ketika berubah menjadi panas, ada tenaga listrik yang berubah atau hilang sehingga berubah menjadi dengan
menjadi energi panas. Nah, berikut merupakan tabel hasil praktikum dari kelompok kami. Terdapat dua macam tabel dengan dua jenis massa air yang berbeda. Yang pertama kita menggunakan massa air yaitu 80 gram, serta yang kedua kita menggunakan massa air yaitu 160 gram. Selanjutnya, untuk mengenai analisa data akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Rahmat Utomo. Ya, saya Rahmat Utomo. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisa data. Pertama, kita cari kalori jenis kalorimeter terlebih dahulu, juga kalori jenis air. Didapat kalori jenis kalorimeter dari tabel sebesar 0,215 kalori per gram Celcius dikali 1,024 kali 1000 untuk dijadikan kesatuan SI. Didapat nilai sebesar 895,83 Joule per kilogram Kelvin. Lalu kalori jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius dikali 1 per 0,24 kalori kali 1000 didapat nilai 4166,67 Joule per kilogram Kelvin. Lalu selanjutnya kita akan mencari Xn, Yn, Xn kuadrat dan Yn kali Xn atau Xn kali Yn. Xn didapat melalui suhu akhir dikurangi suhu mula-mula. Misalnya kita start suhu mula-mulanya adalah 15 derajat Celcius. Kita kan start suhu kamar dari 27 derajat Celcius dikurangi 12, atau kita dinginkan, kita turunkan suhunya hingga ke 15. Jadi suhu 15 derajat adalah suhu awal kita. Lalu kita naikkan ke 16, jadi suhu akhirnya adalah 16. Lalu 16 tambah 273 itu supaya jadi Kelvin, dikurang 15 tambah 273. Ya, 1 Kelvin. Terus nanti Xn yang kedua, misal dari 17, suhu akhir kedua berarti nanti Xn-nya adalah 2 Kelvin. Misal suhu akhir 18, ya Xn-nya adalah 3 Kelvin dan seterusnya. Yn adalah waktu yang diperlukan untuk kenaikan setiap 1 derajat Celcius tadi. Terus Xn kuadrat, ya Xn yang dikuadratkan, lalu Xn kali Yn adalah Xn dikali Yn. Nah, itu ada contoh perhitungannya. Xn kuadrat 1 kuadrat sama dengan 1 Kelvin. Xn Yn 1 kali 23,21 yaitu ya 23,21. Ya, selanjutnya kita cari nilai A dan nilai B dalam rumus untuk massa air yang 80 gram. Nilai A dapat dihitung dari rumus yang ada di modul, yaitu sigma Xn kuadrat dikali sigma Yn dikurangi sigma Xn dikali dengan sigma Xn Yn per jumlah data atau N kali sigma Xn kuadrat min sigma Xn yang dikuadratkan. Dihitung, didapat nilai negatif 35,761. B dihitung dengan rumus N atau jumlah data dikali dengan sigma Xn Yn min sigma Xn kali sigma Yn per jumlah data per kali sigma Xn kuadrat min sigma Xn yang dikuadratkan. Dapat nilai 35,465. A dan B ini digunakan untuk mencari persamaan garis regresi atau Y. Rumus umumnya Y itu AX tambah B. Y-nya dalam percobaan ini adalah waktu tadi yang di awal, Yn, T, waktu. Lalu A dimasukkan min 35,761, X-nya adalah Xn yang tadi di awal, suhu akhir min suhu mula-mula ditambah 35,465. Itu ada titik uji, contoh buat nanti ngitung juga. Titik ujinya buat di grafik. Nah, itu contoh perhitungannya. Kalau X-nya itu 26 atau min 0,5, Y-nya itu min 53,345. Kalau yang X26, Y-nya itu 965,191. Lalu untuk kesetaraan panas listrik yang airnya masanya 80 gram ini dihitung dengan rumus massa air kali kalori jenis air ditambah dengan massa kalorimeter kali kalori jenis kalorimeter per VIB. V ini volt, ini ampere, B-nya itu B yang tadi yang dihitung pakai rumus. V-nya ini kita dapat 7 karena kita gunakan kuat arus yang 2 ampere. Di voltmeter itu menunjukkan nilai 7 ketika kuat arusnya dinaikkan ke angka 2. Makanya V-nya 7. Dihitung, dimasukin semua 0,08 kali 4166,67 itu kalori jenis air yang tadi sudah SI. Ditambah 0,052 dikali 895,83 itu kalori jenis kalorimeter yang juga sudah SI yang dihitung di awal tadi. Didapat nilai 0,765 Joule. Dijadikan kalori 0,183 kalori.
Sekarang kita hitung errornya, error dari percobaan kami. Kesetaraan percobaan min kesetaraan literatur per kesetaraan literatur itu dalam nilai mutlak yang dikali 100% supaya tahu persentase kesetaraan errornya. Kesetaraan literatur itu adalah kesetaraan panas listrik satu satuan joule itu sama dengan berapa kalori, itu kesetaraan literatur 0,24 kalori. Nah, 0,183 min 0,24 per 0,24 kali 100% dapat nilai 23,75%. Jadi akurasi percobaan kami adalah 100% dikurangi 23,75%, yaitu sebesar 76,25% akurat. Sekarang untuk yang massa air 160 gram, kita cari A dan B-nya dengan rumus yang sama. Kita peroleh A-nya min 23,465 dan B-nya 37,761. Di sini ini cuman beda di rumusnya sama, cuma nilai-nilainya beda. Karena YN-nya pasti beda. XN-nya kan sama, YN waktu yang diperlukan untuk naik setiap 1 derajat Celcius atau Kelvin itu di air yang 160 gram itu berbeda dengan yang punyanya 80 gram. Kita cari persamaan garis regresinya, sama persamaannya, ya kita peroleh persamaan T sama dengan min 23,465 X suhu akhir min suhu mula tambah 37,761, dan itu ada contoh hitungannya buat nanti di diagram. Kita hitung kesetaraan panas listrik dengan rumus yang sama. Ini buat yang air massa 160 gram. Kita peroleh 1,349 joule sama dengan 0,323 kalori. Ini masih tetap voltnya 7 volt, kuat arusnya 2 ampere. B-nya yang beda, lainnya tetap. Ya, lainnya tetap, massa tetap, masih kalori jenis air juga tetap. Oh, masanya beda. Maaf, masanya beda 0,16 kan sekarang. Terus massa kalorimeternya 0,052 tetap. C kalorimeter juga tetap. Kita hitung error untuk percobaan yang kedua ini dengan air 160 gram. Rumus yang sama kita peroleh 34,58%. Jadi akurasi kami cuma 65,42%. Selanjutnya ini adalah grafiknya. Pengaruh perubahan selisih suhu akhir dan suhu awal terhadap waktu, Y terhadap X. Untuk tabel 1 air dengan massa 80 gram atau 0,08 kilo. Sumbu X yaitu tadi selisih suhu akhir dan suhu awal dalam Kelvin. Suhu Y waktu untuk kenaikan suhu tiap 1K dalam sekon. Nah itu seperti itu dan ada garis regresinya. Nah ini untuk yang grafik yang kedua ini sama, intinya sama, cuman buat air yang massanya 160 gram. Nah ini saya waktu input data sudah benar, cuman waktu memasukkan garis regresinya salah input. Seharusnya garis regresinya kalau saya buat lagi hitung awal itu seperti ini. Nah, ya sekarang kita masuk dalam pembahasan. Sebentar. Ya, inti dari percobaan ini adalah memanaskan air dengan menggunakan energi listrik. Untuk mengetahui antara energi listrik dengan energi panas itu ada kesetaraan apa tidak. Dan ternyata ada. Dalam percobaan ini air didinginkan hingga 12 derajat Celcius di bawah suhu normal atau suhu kamar, lalu dipanaskan hingga 12 derajat Celcius di atas suhu kamar atau suhu normal. Jadi didinginkan hingga dari 27 hingga 15 derajat Celcius, lalu dinaikkan ke titik 39 derajat Celcius. Di sini penting untuk menggunakan jarak atau interval antara suhu naik dan suhu turun yang sama. Karena kalau berdasarkan modul, ketika kita memanaskan air dengan kalorimeter, di dalam kalorimeter itu ada energi-energi panas yang keluar dari kalorimeter. Oleh sebab itu, untuk mengganti energi panas yang hilang tersebut, kita gunakan jarak atau interval yang sama untuk naik dan turun. Lalu ada teori yang mengatakan energi dapat berubah dari suatu bentuk ke bentuk yang lain karena bersifat kekal benar adanya. Karena dalam percobaan ini energi listrik tidak pernah hilang, melainkan berubah menjadi energi panas dan membuat suhu air meningkat. Dan kalau misalnya energi listrik itu hilang, ya airnya nggak panas. Hal ini disebabkan oleh energi mekanik elektron
yang bergerak dari kutub negatif dan kutub positif menghasilkan energi listrik yang arahnya berlawanan. Nah, dari berlawanan dengan arah gerak elektron tadi, nah karena berlawan timbullah sebuah gesekan. Gesekan ini membuat energi mekanik elektron pun hilang, dan energi yang hilang tersebut berubah menjadi energi panas, dan air pun memanas. Selanjutnya, berdasarkan perhitungan angka kesetaraan sekarang, untuk percobaan 1 kami dengan air 80 gram diperoleh nilai angka kesetaraan 0,183 kalori dengan keakurasian sebesar 76,25%. Untuk percobaan kedua, akurasian kami cukup rendah sehingga grafik cukup melenceng dari garis regresi, yaitu hanya sekitar 65,42% dengan angka kesetaraannya yaitu 0,33 kalori. Kemelencengan ini terjadi mungkin karena ketika mengaduk air dalam proses pemanasan itu, kawat listrik pemanas itu menyentuh pengaduk, atau mungkin kawat listrik yang goyang-goyang karena kita aduknya terlalu berlebihan sehingga terjadi kemelencengan tersebut. Untuk kesimpulan, energi listrik dapat berubah menjadi energi panas karena adanya pengaruh elektron-elektron air dari ujung kawat bermuatan negatif, potensial rendah, ke ujung kawat bermuatan positif atau potensial tinggi. Dan dalam proses tersebut ada energi mekanik yang hilang karena adanya gesekan antara elektron dengan arus listrik dan yang menghasilkan energi panas. Selanjutnya, angka kesetaraan Joule dengan kalori pada percobaan 1 adalah 0,183 kalori dan pada percobaan 2 adalah 0,3023 kalori. Ya, sekian video presentasi dari kelompok kami percobaan kesetaraan panas listrik. Mohon maaf jika ada yang salah perbuatan maupun kata-kata. Akhir kata, terima kasih.